Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Kami dari kelompok 6. Saya Karya Ramasari dengan NIM 632308851. Saya Lailia Prianti dengan NIM 632300243. Nama saya Intan Santi dengan NIM 632308889. Saya Rizky Arbatu Azmi dengan NIM 632303353. Saya Celia Oktaviani dengan NIM 632311512. Jadi judul PPT kami yaitu ISPT PPH Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT Cakrawala Abadi. Di sini ada latar belakang. PT Cakrawala Abadi adalah perusahaan yang berkembang pesat dengan jumlah karyawan tetap yang besar dan jabatan yang beragam. Permasalahan yang dihadapi perusahaan ini adalah pelaporan dan perhitungan PPh Pasal 21 yang masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dan data yang tidak akurat. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan mulai menerapkan aplikasi ISPT PPh Pasal 21 guna mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi serta kepatuhan dalam proses administrasi perpajakan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam pajak penghasilan pasal 21, perusahaan dan karyawan tetap perlu memahami berbagai aspek, termasuk perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak tepat waktu. Permasalahan umum yang dihadapi adalah kesulitan dalam menginput data digital. Untuk mengatasinya, digunakan aplikasi ISPT yang memudahkan pelapor pajak secara digital sehingga proses menjadi lebih efisien dan akurat. Nah, selanjutnya ada tujuan. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 pada karyawan tetap. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi dan ruang lingkup PPh Pasal 21 yang dikenakan pada karyawan tetap, menjabarkan tata cara perhitungan dan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menguraikan tahapan pelaporan melalui aplikasi ESPT dengan memberikan gambaran yang sederhana kepada wajib pajak. Manfaat penelitian ini untuk menjelaskan penggunaan dan ketepatan aplikasi ISPT PPh Pasal 21 dalam pemotongan dan pelaporan pajak karyawan tetap, sehingga membantu perusahaan meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kepatuhan. Bagi karyawan, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan transparansi atas pajak yang dipotong, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap perusahaan. Nah, di sini ada informasi dari perusahaan yang kita ambil. Nama perusahaannya itu PT Cakrawala Abadi. Alamatnya itu ada di Jalan Kenanga Raya nomor 88 Bekasi Barat, Jawa Barat. Nah, di sini ada NPWP-nya 02765943543200. Nomor teleponnya 0218843217. Emailnya admin@cakrawala.co.id. NPWP penanda tangan itu 88364414 Nama penanda tangannya Riko Pratama. Kewajiban pajak PT Cakrawala Abadi adalah kewajiban pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan. Nah, berikut ada studi kasus pada PT Cakrawala Abadi. Dan berikut ini adalah tampilan di aplikasi ISPT Perpajakan. Sebenarnya sebelum masuk ke sini itu kita harus harus membuat database baru. Setelah itu kita klik username dan administrator. Terus kita eh, pilih pilih SPT, buka SPT karena tadi kita udah buat sebelumnya. Selanjutnya kita cantumkan bulan yang kita ambil beserta tahunnya. Lalu klik buat SPT. Setelah itu jangan lupa mengisi informasi perusahaan yang terdapat di profil. Selanjutnya yang pertama-tama
kita kerjakan itu, isi SPT, terus daftar pemotongan pajak 1721 yang pertama ya, terus habis itu satu masa pajak. Selanjutnya kita klik tambah. Kita klik baru. Kita klik baru, terus kita mengisi NPWP, nama, nomor bukti potong, setelah kita menginput semuanya, ini adalah hasilnya, hasil keseluruhannya. Jadi ini yang dimasukin itu direkturnya beserta para stafnya. Nanti akan muncul jumlah bruto yang dihasilkan dan PPh dipotongnya. Dan tampilan di SPT 2126 di induknya itu, ini ada beberapa tampilan, ada data pemotongan, perhitungan PPh, objek pajak final, lampiran, dan pernyataan dan tanda tangan pemotong. Ini kita isi, ini diisinya dari sistemnya ya, jadi kita nggak bisa ngetik manual. Selanjutnya yang kedua kita isi itu, kita isi SPT lagi, daftar bukti potong, terus kita pilih yang tidak final. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kita klik baru. Setelah itu kita isi yang harus diisi yang udah dicantumin di situ, itu ada NPWP, nama, NIK, dan alamat. Serta kita mengisi kode pajak di titik 3 itu. Setelah itu kita ngisi bruto. Terus lalu ini tarifnya ini bisa manual, bisa dari yang kita edit detail ini. Klik aja detail, ntar pasti muncul yang kotak di tengah ini. Setelah itu kita edit, kita pilih yang tidak berkesinambungan. Karena apa? Kalau kita pilih yang berkesinambungan, itu di sini nggak akan muncul PPh pasal 21 yang dipotongnya. Setelah itu klik selesai. Selanjutnya itu kita masuk ke bukti potong yang tidak finalnya itu, kita menginput dua stafnya. Dan nanti juga akan terinput otomatis di sini. Selanjutnya itu kita mengisi SPT, daftar bukti potong juga, tapi kita pilih yang A1. Kita klik baru. Selanjutnya di sini ada input data bukti potong A1 untuk pegawai tetap secara lengkap, yakni yang pertama itu ada A1 yang yakni identitas penerima penghasilan, lalu klik simpan. Lalu untuk mempermudah pengisian data juga ada menu referensi, itu kita klik, lalu ada bukti potong dan pegawai A1. Selanjutnya ada rincian B1, yakni rincian penghasilan, lalu klik simpan. Begitu juga yang sebaliknya. Nah, yang ini itu identitas pemotong. Jadi kita tinggal klik simpan aja karena udah otomatis tercantum di situ. Nah, selanjutnya di sini ada pengisian SSP dan pelaporan SPT, yakni pertama kan kita buka menu isi SPT, lalu SPT induk. Yang tampil pertama adalah B1, yakni daftar pemotongan seperti gambar di sini yang secara otomatis akan terpampang.
Lalu ada B2 yakni perhitungan PPH. Setelah itu ada di bagian forum C yakni objek pajak final. Lalu setelah dari situ akan masuk ke lampiran di bagian D. Nah, selanjutnya kalau sudah lengkap, nanti akan pernyataan jadi tanda tangan pemotong, lalu klik simpan. Nah, lanjut di sini akan muncul di SPT yakni daftar SSP yang kemudian ditambah isi SSP dengan lengkap, lalu diklik simpan. Dan begitu juga yang ini, karena udah otomatis kita jadi tinggal klik tambahkan aja. Nanti sama seperti yang sebelumnya, tinggal klik simpan. Nah, setelah membuat pelaporan, terus buka menu CSV, pelaporan SPT, lalu membuat file CSV lagi yang kemudian akan dilaporkan ke KPP atau yang biasanya kalau sekarang itu bisa melalui online dengan e-filing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.